Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore millennials, masih di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Millennials, gimana nih kabarnya? Udah masuk bulan Februari ya. Jadi ini 4 Februari yang gak kerasa nih, kira-kira 10 hari lagi adalah hari yang ditunggu couple-couple di muka bumi ini. Ya sebelumnya karena seorang Reda gak punya couple, sedangkan 10 hari lagi itu hari yang ditunggu untuk para couple. Ini ada suara apa ya tadi? Kita undang aja deh couple, mungkin walaupun gak punya couple sungguhan ya, tapi kali ini Reda bawa couple buat siaran. Ya boleh nih, ini teman lama aku. Boleh say hi dulu dong. Halo. Jadi ini sosok teman lama aku, jadi teman dari SMA, udah sekitar berapa tahun ya, kita kenal 6 tahunan ya. Udah banyak pengalaman hidup yang diceritakan. Boleh deh kamu kenalan dulu, siapa sih nama kamu? Ini agak nervous dan malu ya, padahal gak kelihatan juga sama orang-orang. Ya, halo semua millennials ya panggilannya. Yoi. Aku Tiana. Udah, gitu aja kenalin. Kesibukannya apa nih Kak Tiana? Okay. Sekarang aku kuliah ini berhubungan juga sama topik yang kayaknya Reda mau omongin hari ini. Apa tuh? Jadi aku sekarang kuliah lagi tugas akhir di kedokteran hewan, Fakultas Kedokteran Unpad. Nangor, bukan di Bandung ya, di Nangor. Jauh ya, padahal Jauh. Aslinya orang mana nih Kak aslinya? Aku tinggalnya di Palembang. Dua orang Palembang terus merantau ke Unpad Nangor, Bandung, jauh sana ya. Oke deh, jadi di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa tuh kira-kira millennials sudah bisa nebak belum arah obrolannya kemana. Sosok perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya udah deh, dibanding kalian penasaran, kalian tetap stay tune terus di Afternoon Show bareng kita, karena di segmen selanjutnya kita langsung membahas nih obrolan yang pengen kita share bareng kalian semua. Tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is Afternoon Show. Masih di Afternoon Show bareng Anissa Reda, balik lagi bareng teman aku, Tiana. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang kisah seorang perantau. Ini kayak merantaunya udah hebat banget ya Shay, padahal enggak juga tuh. Ya udah kita ngobrolin aja nih tentang merantau. Sebenarnya aku pernah nih merantau, tapi itu sekitar setahun, nggak lama gitu loh. Jadi pengalaman merantaunya nih masih dikit dibandingkan Tiana yang udah berapa lama nih Tiana ngerantaunya kira-kira? Hampir 5 tahun. Lama ya, jadi mandiri selama 5 tahun. Di Nangor ada keluarga nggak? Gak ada. Jadi benar-benar hidup sendiri? Sendiri ya. Oh my god, so keren. Boleh nih kita kulik cerita merantaunya mungkin dari akarnya dulu ya. Kira-kira kenapa sih Tiana pengen banget ngerantau? Terus kenapa tempatnya harus Nangor? Karena pengen lihat dunia baru gitu, maksudnya kayak dari SD kan di Palembang terus kan, terus kayak pengen aja gitu ketemu orang baru dengan karena aku suka mendengar cerita orang lain dan suka berbagi wawasan dengan orang lain gitu loh. Jadi pengen aja dengar wawasan baru, cerita orang baru dengan merantau ke Jawa. Dan kenapa milih Nangor? Karena pengen kuliah di Bandung, karena dulu pernah tinggal di Bandung dan suasananya tuh enak gitu, dan jurusannya juga sesuai dengan apa yang aku inginkan. Jadi ya aku memilih Unpad sebagai tempat berlabuh aku. Duh, Unpad bangga ya punya mahasiswi cantik berprestasi kayak Tiana ini. Aduh, jangan peres gitu dong. Jangan peres gitu dong. Boleh lah, by the way kalau mau promote Instagramnya boleh ke millennials, kali aja ada yang kepo kan. Apa sih? Follow aja ya, Almira Tatiana. Oh iya, by the way, aku kenal sama Tiana itu juga awalnya bukan karena kita satu kelas atau satu cycle pertemanan. Awalnya karena kita berdua tuh punya hobi yang sama, yaitu nulis dan berbicara. Jadi ya itu buat kalian yang pengen mungkin kenal Tiana lebih dekat, Tiana tuh punya satu
platform Instagram yang isinya tuh sebuah karya-karya Tiana Iya, yang wah bisa wapi dibilang tenan begitu. re. Wah, makasih Boleh ya. tuh apa tuh di-spill Kak? Hatur nuhun teh. Aduh. Follow terma.tatiana. Jadi itu kontennya apa sih Kak di Instagram? Jadi itu sebenarnya kayak platform nulis aku untuk mempromosikan puisi-puisi aku biar membangun trust orang, karena aku juga buka joki lah istilahnya. Di Gitu. Terma Ya, jadi Tatiana. membangun trust orang itu dengan Oke. tulisan-tulisan aku. Tapi sumpah semua karya-karya Tiana, Cailen ini jilat banget ya. Karya-karyanya Tiana tuh bagus Waduh. banget. Jadi kayak salah satu aku pernah dibuatin puisi dan puisinya tuh sangat berkesan sampai detik ini masih terpajang rapi. Jadi buat kalian yang mungkin bingung mau ngasih kado ke pacar di hari Valentine nanti, boleh kasih puisi Order mungkin jadi aja salah ke satu terma.tatiana. pilihannya. Oke deh, tetap di Millennials Radio di Afternoon Show bareng Anissa Reda, karena di segmen selanjutnya kita bakal ceritain mungkin suka dukanya jadi anak perantau apa nggak sih. So tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is Afternoon Show with Anissa Reda from Palembang, Sumatera Selatan. Masih di Afternoon Show bareng Anissa Reda dan Tiana. oke, balik lagi tentang cerita merantau. By the way, pasti kita semua tahu nggak sih, salah satu dukanya adalah jauh dari keluarga. Ya nggak sih, itu pasti sedih. Karena orang-orang yang kayak aku yang mudah homesick ini kayaknya nggak cocok deh jadi anak-anak merantau. Karena kayak dikit-dikit kepikiran rumah dan lain sebagainya. Teh Reda suka merendah gitu. Aduh, boleh dong. Mungkin cerita Tiana sebagai anak perantau mewakili millennials yang lagi merantau, boleh deh diceritain suka dukanya merantau tuh apa sih? Senangnya dulu ya. Boleh. Sukanya tuh bisa mengeksplor hal-hal baru gitu, ketemu orang-orang baru, hal-hal baru gitu, kayak kan kota baru nih, terus pasti banyak hal yang dieksplor gitu loh, dan kayak ya banyak lah pengalaman-pengalaman baru yang dari liburan ketemu orang, hadirin acara ini itu, sampai mungkin kayak demo gitu yang hanya bisa dilakukan ketika merantau gitu loh gitu. Nah tapi kalau dukanya ya kayak Reda tadi sih, dan juga kalau sakit sih yang paling sedih gitu, yang paling sedih itu sakit. Jadi kalau kita sakit kita pengen dianterin orang lain tapi kita nggak mau ngerepotin, sedangkan kalau kita sendiri kayak udah mau mati nih gitu kan, udah mau udah nggak bisa jalan nih misalnya gitu kan. Dan itu sih dukanya sakit gitu, dan terasa banget kalau bulan puasa di rantauan Sepi ya. sepi gitu, kayak ya mungkin rame sama jajanan yang di Nangor, tapi kayak ya kangen gak sih kayak masakan bunda atau suasana buka puasa dan sahur bareng itu sih sebenarnya. Tapi kamu ada tips nggak sih cara mengantisipasi kalau lagi kesepian, sepi gitu, gimana sih? Biasanya kalau kesepian itu aku keluar sih, main sama teman gitu, atau kayak ya jalan-jalan aja sendirian gitu, strolling around, kayak jalan-jalan sendirian gitu. Atau nyibukin diri sendiri aja sama beberapa aktivitas kuliah gitu. Oke deh, seru ya ternyata merantau millennials, bukan hanya kisah terpaksa belajar di luar dan menyendiri, tapi banyak hal yang jadi pelajaran ya, unik ternyata. So tetap bareng kita di Afternoon Show karena bakal ada cerita-cerita seru selanjutnya. So stay tune ya. This is Afternoon Show. Hello, masih di Afternoon Show bareng Anissa Reda dan Tiana. Oke, jadi kita satu hal yang aku pelajarin ya, ternyata seru ya merantau itu. Seru banget. Nah, banyak pelajarannya. Tapi mungkin kita buat kalian-kalian yang merantau, mungkin suatu hari kesepian, mungkin dicari nih apa ya, coping mekanismenya mau kemana. Kalau lagi kesepian tuh harus dicari dibanding nanti merantau terus nggak punya pelarian yang tepat, jadinya salah. Karena rata-rata kecelakaan akibat merantau yang tidak terkontrol karena mereka nggak tahu harus mencurahkannya kemana, ya nggak sih? Aku kalau ada kesempatan pengen loh merantau. Aduh, so asik banget. Kira-kira kota mana nih yang cocok buat Reda kalau Reda merantau? Reda tuh teteh-teteh Bandung banget, cocok Teh Cocok Reda. ya sih? Apalagi ketemu akang-akang Iya, ya sih, akang-akang Bandung yang kan kasar. cakep. Kasar. Boleh 10 hari lagi nih Valentine, masa gak ada sih kan? Ya udah deh. Mungkin sebelum kita tutup segmen ini, Diana mau ada request nggak? Pengen lagu apa yang di play Aku sesudah lagi ini? senang denger lagunya
lagu-lagunya Taylor Swift Aduh. itu boleh request mau August judulnya. Oke, kenapa sih adalah apa sih Kak Tiana sama lagu itu? Enak aja. Enak aja. Nggak ada apa-apa. Bukan bulan yang berkesan ya. Iya. Itu ulang tahun aku juga. Boleh. 2 Agustus siapa tahu mau ngerayain kasih kado nanti. Oke deh, kita putirin spesial buat Tiana, Taylor Swift, August. This is Afternoon Show with Anissa Reda from Palembang, Sumatera Selatan. Tahun baru, semangat baru. Millennials Radio. This is your radio, your station. The first spiritual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Masih ngobrolin tentang kisah merantau. Boleh nih, kita udah cerita tentang suka dukanya, alasannya. Mungkin sekarang ke tips and trick ya, kira-kira tips and trick kalau ngerantau. Gimana nih kalau menurut Tiana sendiri? Tips aku pertama kali merantau tuh aku berkeyakinan kalau aku tuh sendirian di situ. Jadi aku hanya mengandalkan diri aku sendiri. Even ada teman-teman yang sama-sama dari Palembang di Unpad, tapi kayak ya aku sendiri gitu ujung-ujungnya. Jadi aku sebanyak mungkin berbuat baik kepada orang gitu loh. Sebanyak mungkin kalau bisa nolong orang, ya kita nolong orang gitu. Karena aku yakin kalau kebaikan itu akan dibalas lagi, maksudnya berbalas lagi kepada kita, balik lagi ke kita kebaikan itu. Makanya banyak banget orang tuh nolong aku di perantauan itu aja sih. Dan kayak sibukin diri aja sih dengan banyak aktivitas yang bermanfaat biar homesicknya lupa dan kayak nggak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan di merantau, karena sangat-sangat mudah untuk gitu. Karena ya mungkin nih millennials yang masih SMA lagi bingung nih mau kuliah milih universitas mana ya, terus mereka takut merantau. Nih bisa tuh, mungkin tips dari Tiana tadi sangat bisa kalian jadikan sebuah catatan kalau kalian pengen jadi anak rantau. So tetap bareng kita karena sesudah ini bakal ada sebuah rekomendasi nih. Rekomendasi Kreda kali ini dibajak oleh Tiana. Tiana bakal ngasih rekomendasi ala Tiana. So stay tune ya. This is Afternoon Show with Anissa Reda from Palembang, Sumatera Selatan. Halo, balik lagi di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Jadi sekarang aku take over dari penyiar kesayangan kalian, dari Reda. Sekarang aku mau merekomendasiin 3 buku yang aku tuh pas aku habis baca itu kayak wow, gila, keren banget buku ini. Nah, jadi ini buku yang pertama itu adalah Semua Ikan di Langit karya Ziggy Z. Jadi ini tuh pemenang pertama penghargaan Dewan Kesenian Jakarta tahun 2016. Ini novelnya tuh sebenarnya kayak agak abstrak, kayak menceritakan tentang bis yang terbang. Tapi kayak kita kalau ada abis baca itu kayak ada aftertaste yang kita yakin kayak oh bagus banget buku ini. Itu novel. Terus yang kedua adalah Atomic Habit dari James Clear. Itu kayak self improvement sih. Jadi kayak kalian pernah nggak sih ngerasa kayak habit kalian tuh jelek, pengen ngubah tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, Atomic Habit ini kayak ngejelasin cara kita untuk merubah habit-habit kecil kita menjadi habit yang besar dan kebiasaan dan menjadi yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga itu ada novel lagi Zahir, judulnya dari Paulo Coelho. Ini pengarang kesayangan aku sih. Jadi Zahir tuh cerita tentang pencarian suami akan istrinya yang menghilang. Tapi di sepanjang pencarian itu dia menemukan makna kehidupan. Gitu sih, oke. Karena aku bukan penyiar radio profesional, jadi sekian dulu dari rekomendasi dari Tiana. This is Afternoon Show. Balik lagi masih bareng Anissa Reda di Afternoon Show. Boleh Tiana mau take over rekomendasi yang memang itu Reda banget gak sih tiba-tiba diambil Tiana tuh.
Oke deh, dibanding kalian nanti terlalu nyaman sama Tiana, posisi Reda tersingkirkan, Reda ambil lagi kesempatan kali ini. By the way, kalian sadar gak sih, kalian sebelumnya udah denger lagu dari It Gitaf, Sekuat Sesakit. Aduh agak belibet ya Shay ngomongnya. Jadi lagu Sekuat Sesakit ini sangat mencerminkan sosok Tiana sih menurut aku. Kok ketawa sih mbaknya? Malu. Ya tapi sumpah Tersipu. kalau kalian dengar lagu itu, kalian membayangkan seseorang. Kalau aku sih membayangkannya tuh Tiana. Entah kenapa kayak selalu berulang kali aku dengar lagu itu terbayangnya selalu kayak Tiana. Karena ya aku merasa kayak semua cerita aku ketika terbebani, ada orang yang ternyata pas denger tuh kuat-kuat aja, tapi perjalanan hidupnya lebih sesakit yang dia jalan. Kayak unci banget nggak tuh persahabatan kami? Boleh. Jadi takutnya yaudah cut aja ya produser kalau itu sih, kalau lagu-lagu Sekuat Sesakit dari It Gitaf tuh benar-benar mencerminkan seorang Tiana. Boleh deh, mungkin itu rekomendasi dari aku. Setelah segmen ini boleh Tiana pengen denger lagu apa tuh Tiana? Kira-kira mencerminkan Reda banget, ada nggak tuh? ada sih kalau denger lagu Kenangan Manisnya Pamungkas. Kan gini kalau misalnya sama Reda, aku tuh selalu inget yang hal-hal baik-baiknya aja gitu lah, hal-hal baik. Maksudnya kayak kita kan temenan dari SMA nih, terus kayak banyak kenangan manis yang kita laluin gitu, kayak ya hal-hal anak-anak khas anak SMA gitu. Jadi kalau setiap dengar lagu Kenangan Manis tuh aku back lagi tuh masa-masa SMA dan kayak inget tuh salah satunya inget Reda gitu. So sweet, terharu deh. Ya udah, Manis dari Pamungkas. dibanding panjang kali lebar, kita langsung dengerin lagu dari Pamungkas, Kenangan Manis. This is Afternoon Show with Anissa Reda from Palembang, Sumatera Selatan. Masih di Afternoon Show bareng Anissa Reda dan Tiana. oke deh, masih cerita tentang merantau. Kita langsung nih, tadi udah cerita tentang alasan, suka duka, tips and trick. Tapi satu hal nih yang aku penasaran dari kisah orang merantau, apa sih hal yang sebuah perubahan yang positif nih setelah kamu merantau? Menurut kamu tuh apa? Pertama aku jadi lebih rapih dan disiplin. Wow, agak terkejut ya Shay, aku yang dari beberapa tahun kenal dia kayak Soalnya aku tuh orangnya berantakan banget kan. tapi hidupnya nggak berantakan. Iya, tenang. Cuman kamarnya doang berantakan. Tapi kayak kan kalau merantau kan kita mau gak mau beresin kamar kosan sendiri kan. Terus kayak aku jadi lebih disiplin dan rapi aja. Terus yang pelajaran besar yang aku sekarang pahamin adalah aku lebih berempati sama orang gitu loh. Karena ya hal fundamental pertama yang aku tumbuhkan untuk berkomunikasi sama orang dan bersosialisasi adalah menumbuhkan empati gitu. Karena dulu aku merasa pas SMA sebelum merantau tuh empati aku sangat kurang gitu. Banyak orang yang bilang kayak Tiana nggak ada empatinya gitu. Tapi semenjak merantau tuh aku menumbuhkan empati gitu. Dan ternyata menumbuhkan empati, membantu orang lain itu membuat diri balik lagi ke diri aku dan membuat diri aku jadi bahagia. Dan ya aku merasa kayak hormon penyebab bahagia tuh meningkat gitu loh kalau misalnya aku berempati membantu orang lain gitu sih. Jadi banyak ini ya, tahu definisi kebahagiaan, berarti itu luas, bukan hanya terhadap diri sendiri tapi orang benar. Wow, sebuah kisah hidup merantau yang ternyata banyak ya yang bisa dikulik. Oke deh, ternyata banyak ya hal yang perlu diceritain dari merantau. So, tetap stay tune bareng kita di Afternoon Show. This is Afternoon Show. Millennials Radio merupakan radio anak muda yang siap memberikan warna baru di industri penyiaran radio di Indonesia, di mana seluruh konten siaran dan program-program terbaiknya bisa dinikmati oleh seluruh pendengar melalui live streaming. Millennials Radio lahir pada tanggal 18 Agustus 2021 dan memulai siaran perdana secara resmi pada 1 November 2021. Meski tergolong radio baru, namun Millennials Radio telah berhasil mencuri perhatian masyarakat terutama dengan berbagai aktivasi yang dilakukan secara rutin. Yang menarik, Millennials Radio juga menjadi radio pertama di Indonesia yang menggelar siarannya secara virtual. Artinya, para penyiar bisa menyelenggarakan siaran dari tempat mereka masing-masing. Itulah sebabnya kami disebut sebagai the first virtual radio in Indonesia. Millennials Radio saat ini memiliki para virtual announcer yang tersebar di 8 kota di 6 provinsi Indonesia.
mulai dari Medan, Sumatera Utara, Palembang dan Prabu Mulih di Sumatera Selatan, Tangerang, Banten, DKI Jakarta, Bogor dan Bekasi di Provinsi Jawa Barat, dan Malang di Provinsi Jawa Timur. Dengan memiliki para virtual announcer yang tersebar di beberapa kota tersebut, maka dipastikan Millennials Radio akan menggabungkan kekuatan konten dari setiap penyiar daerah ke dalam sebuah siaran berskala nasional dan global. Target pendengar yang sangat strategis yaitu antara usia 15 hingga 29 tahun serta para virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia, ditambah aset sosial media yang dimiliki, menjadikan Millennials Radio sebagai media yang tepat untuk mempromosikan berbagai usaha, jasa, bisnis maupun produk yang kamu miliki. Tertarik untuk beriklan di Millennials Radio? Makanya langsung hubungi kami di WhatsApp 085946113535 085946113535 atau kamu juga bisa kirim email ke promo.millennialsradio@gmail.com. Dengan berbagai kekuatan tadi, Millennials Radio siap untuk membuat usaha, produk, jasa, dan bisnis kamu semakin berkembang dan semakin dikenal banyak orang. Bersama kami di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Tahun baru, semangat baru. Millennials Radio. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Masih di Afternoon Show tentang bahasan anak rantau. Jadi ternyata rantau itu nggak muluk-muluk tentang kehidupan menyendiri, terpaksa terpisah, tapi banyak hal menarik yang ternyata tidak kita dapatkan nih di kota asal. Boleh deh di-spill dong Kak, kira-kira apa aja tuh hal-hal yang di Palembang nggak pernah nih Kakak temuin, tapi pas ke Bandung, wow agak kaget ya sama atmosfernya. Apa tuh kira-kira? Atmosfer di Bandung tuh kerasanya tuh Bandung ya, bukan Nangor. Tapi Nangor ke Bandung. Jadi di Bandung ya, di Bandung tuh atmosfer berkeseniannya, kreatif itu sangat-sangat kental gitu. Jadi sering banget kayak ada art galeri tiba-tiba, atau kayak yang paling sering tuh adalah konser. Jadi dulu tuh di Bandung ataupun di Nangor itu tuh kayak tiap minggu tuh selalu ada konser-konser musisi lokal atau musisi yang udah kita kenal gitu. Jadi mau nggak mau nih itu kayak memperkaya wawasan hazanah musik aku sendiri gitu. Karena ya aku kalau mau nonton konsernya harus tahu lagunya gitu kan. Benar. Jadi itu sih yang enak di Bandung. Terus kayak di Nangor dan Bandung juga kayak dekat dari mana-mana sih. Jadi ada satu pengalaman yang paling berkesan tuh ketika aku naik gunung gitu kan. Itu pertama kali seumur hidup dan kayak wow, ternyata pengalaman yang sangat-sangat berharga di situ. BTW nih, Kak Tiana tim gunung atau tim pantai? Wah, susah. Aku dua-duanya. Dong harus milih salah satu, wajib. Pantai sih. Ya. Beda nih dari kita. Kalau aku tim gunung by the way. Aku masih pantai. Ya udah deh. Ngobrolin tentang konseran, memang kayaknya di Palembang ya itu sepi. Bukan sepi sih, agak jarang gitu loh konser-konser musik. Konser-konser musik itu bakal ada kalau ada event sebulan sekali. Ya, itu pun jarang gitu loh, karena memang tempat yang luas dan sepi untuk konser tuh sedikit ya di Palembang. Kayak konser-konseran tuh adanya cuman karena event sekolah-sekolahan, kampus, ataupun acara dari produk brand-brand tertentu. Jadi kayak wajar sih, memang karena lokasi jauh nggak sih? Iya jauh, mungkin harga tiketnya lebih mahal karena kan harus membiayai artis yang akomodasi transportasinya. Nah, kalau Bandung tuh dekat, jadi kayak tiketnya juga murah gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu, sering banget nonton konser dulu. Berarti Kak Tiana ini punya banyak ya cara melepaskan kebosanannya. Mekanismenya banyak. Asik nih kayaknya.
Tapi di antara itu pasti banyak hal-hal tidak terduga yang kamu ada culture shock nggak tiba-tiba nyampe di Bandung? Jangan di spill dulu. Banyak itu, Iya. Kita ceritain di segmen selanjutnya, so stay tune ya. This is Afternoon Show. Oke, ngobrolin tentang hal apa yang bikin seorang perantau asal Palembang culture shock sama daerah Nangor. Apa tuh, Kak? Kan itu orang Sunda semua. Iya Ini sih. bukan nggak semua sih, maksudnya kebanyakan gitu. Ini bukan stereotip ya, tapi mungkin dari bahasa mereka tuh sangat lembut, terus juga kayak ngomongnya halus gitu kan, kayak ya sopan santunnya sangat-sangat dijunjung tinggi. Bukannya Palembang nggak dijunjung tinggi ya, tapi beda lah dari bahasa dan segala macam. Culture shocknya adalah kan kalau orang Palembang ngomongnya tuh keras ya. Iya benar. Keras banget. Kita tuh ngomong suaranya udah volumenya gede, kayak suaranya kayak orang marah gitu kan. Jadi waktu pas aku pertama kali kesana, kayak orang-orang tuh nyangkanya aku tuh lagi marah-marah ngomong gitu loh. Kayak orang-orang kayak Titi jangan marah, jangan marah. Bener. Enggak, aku tuh nggak marah. Jadi aku tuh capek untuk menjelaskan berkali-kali kalau aku tuh nggak marah gitu. Emang cara ngomong di Palembang tuh ya emang keras gitu. Dan berapa kali juga kayak teman-teman aku kayak jangan keras-keras, malu gitu kan. Itu berapa kali gitu. Itu sih culture shocknya. Terus budaya apa ya? Ya itu sih yang itu. Tapi selebihnya bisa lah. Ya by the way, fun fact-nya ya, aku pernah waktu itu ke Jogja. Itu bener-bener aku ngomongnya kayak biasa aja gitu loh. Tapi kayak teman-teman aku ngomong, sabar ya Reda, sabar. Terus aku kayak, enggak, aku ngomong tenang loh, itu kecil lah Iya, emang dasar. kita tenang, gitu. Emang dasar logatnya itu loh. Itu loh. Logatnya yang kayak Keras Iya, ya, intonasinya keras. nadanya tinggi. Tapi by the way, aku pernah dengar cerita nih. Ini filosofinya katanya dulu di daerah Sumatera itu kayak banyak hutannya gitu loh. iya, Jadi iya, kayak iya. biar suaranya kedengeran Nah, jelas jadi ngomongnya ngomongnya lewat keras. dia. Ke bawah lah sampai Iya, sampai anak generasi cici. yang nggak ada hutannya ini tapi masih ngomongnya keras. Sekali. Aku pernah kayak bareng ibu aku itu lagi di pasar. Jadi ibu aku ada telepon tapi ngomongnya keras kayak sepasarnya tuh lihat, tapi ke orang-orang ini tuh jadi kayak biasa aja sama kondisi bawah iya, gitu. itu Karena khas emang ibu-ibu khasnya Sumatera, Sumatera ya nggak sih. So buat teman-teman di daerah Jawa atau daerah manapun itu, kalau dengar anak Sumatera ngobrol suaranya emang nadanya agak tinggi, itu kita bukan marah ya guys. Bukan. Itu Emang logatnya kayak gitu. Ya udah, mau itu sebuah culture shock yang memang Iya. unik ya. Agak buat kaget, jadi kita harus menyesuaikan Iya. tuh. Jadi kayak ngobrol agak dipelanin nadanya dan lain sebagainya. Wah asik ya, ternyata jadi anak rantau masih banyak cerita seru jadi anak rantau. So stay tune di Afternoon Show bareng Anissa Reda dan Tiana. This is Afternoon Show with Anissa Reda from Palembang, Sumatera Selatan. Kalian baru aja dengerin lagu dari Sinden Tosca yaitu Kepompong. Aduh persahabatan banget nih Iya. lagunya. Persahabatan banget, paling sahabat. Padahal nih persahabatan, sahabatnya dimanfaatin Iya, buat kan- nemenin. Aku kan cuma dimanfaatin Reda doang. Astaga, maklum nih nggak ada couple kak yang bisa Iya. diajak siaran bareng menyambut Valentinean ini nih. Duh sedih ya, Iya. Valentine masih sendiri aja nih, udah 10 hari lagi. Udah berapa tahun? Duh, gak usah di-spill deh tahunnya, malu ya. Oke deh, kita langsung balik lagi ke obrolan kita tentang merantau. Mungkin sebelum kita tutup cerita tentang merantau ini, boleh dong Tiana di-share apa sih hal yang kayak di Palembang, hal-hal yang di Palembang nggak bisa dilakuin di Bandung gitu loh. Apa ya? Makan pempek sih. Waduh. Soalnya pempek di sana aku belum pernah nemu pempek yang enak gitu loh. Benar-benar. Terus yang nggak bisa dilakuin adalah sikap seenaknya. Iya. Soalnya Aduh ketawa. soalnya ya dulu sih aku menganggap diri aku tuh anak yang lumayan manja gitu. Jadi kayak suka seenaknya di rumah dan segala macam. Tapi ketika di perantauan kan itu tempat orang lain dan kita kayak nggak kenal apa, jadi harus menjaga sikap. Dan ternyata itu membawa efek positif bagi aku gitu loh, kayak menjaga sikap itu jadi terbawa ke kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi aku merasa jadi orang yang lebih baik aja gitu ketika aku pulang ke Palembang lagi gitu loh. Itu positifnya adalah karakter diri juga jadi bertambah nggak sih? Iya. Kita punya sifat bertanggung jawab. Iya, Kita kayak sikap terpaksa bertanggung bertanggung jawab akan apapun yang kita Ah. lakuin. Jadi nggak sembarangan seenaknya. Kalau bahasa orang Palembang tuh nggak basing-basing gitu loh. Kayak nggak So, diksi baru tuh buat Iya. milenials yang pengen belajar bahasa Palembang.
nggak sebasengan. Sebasengan gitu kalau di sana Iya, gitu benar sih. Udah deh, mungkin pesan terakhir buat teman-teman yang pengen merantau tuh apa sih kira-kira Kak? Jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Berat. Jadi itu sih kunci merantau gitu, karena kita pasti bakal butuh pertolongan orang lain gitu. Dan jangan ya boleh lah aneh-aneh dikit, tapi kayak ingat orang tua di rumah yang benar. udah bekerja kerja keras membayar. dan segala macam. Bagi gitu. merantau nggak sedikit kan yang Iya, dibayar. gitu. Dan Oke. kayak berpetualang lah sebanyak-banyaknya, jalan-jalan sebanyak-banyaknya, ketemu orang baru sebanyak-banyaknya gitu. Oke, masih tetap bareng kita karena setelah ini ada segmen terakhir, yaitu ada surprise nih dari Tiana. Kira-kira Tiana ngapain ya? So tetap stay tune bareng kita di Afternoon Show. This is Afternoon Show with Anissa Reda from Palembang, Sumatera Selatan. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. This is Afternoon Show. Halo millennials, nggak kerasa nih udah 3 jam aja kita barengan. Sekarang udah menunjukkan jam 6 sore, artinya ini udah segmen terakhir nih bareng Anissa Reda dan Tiana. So, mohon maaf millennials kalau kita ada kesalahan, baik kata yang terdengar mungkin sedikit menyinggung seseorang ataupun siapapun itu, mohon maaf karena kita tidak bermaksud ya. Iya. Mungkin itu kesilat lidah aja sih itu ya. So mungkin pesan terakhirnya tuh untuk teman-teman yang pengen merantau ataupun sedang merantau, semangat. Kalian telah membanggakan siapapun itu dengan keputusan yang kalian pilih. So semangat terus ya, jangan pernah menyerah dan merasa kesepian, karena ada banyak orang-orang yang sayang kalian di lingkungan kalian, dan jangan pernah ngecewain orang-orang yang telah berjuang untuk keputusan kalian merantau tersebut. Oke deh, mungkin Tiana ada pesan-pesan nih, mau salam-salam ke siapa gitu? Ke si dia? Nggak ada? Nggak ada, Aduh. udah nggak ada. Ya masa 10 hari lagi Valentine sendirian aja. Sendirian mulu tiap tahun. Aduh, sedih ya. Oke deh, sekali lagi Anissa Reda dan Tiana pamit undur diri. Jangan lupa nih, masih mau promo nggak terakhir? Iya, jadi follow ya Instagram pribadi aku, Almira Tatiana. Terus kalau nggak mau pribadi amat, kita ya udah umum aja. Follow platform untuk aku upload karya-karya aku itu di @terma.tatiana. Pakai iya ya Tatiana. Oke deh, mungkin sekian dari kita berdua. Anissa Reda pamit undur diri. Tiana pamit undur diri juga. Sebagai penutup, ini ada lagu yang Tiana suka banget. Apa tuh? Jadi ya aku suka banget lagu ini. Judulnya Lagu Cinta dari Dewa 19. So, sampai jumpa di Jumat minggu depan. Bye! Bye. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Dengerin terus keseruan Afternoon Show lainnya setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat, 16 hingga 19 waktu Indonesia Tengah, serta 17 hingga 20 waktu Indonesia Timur hanya di This is your radio, your station. The First Virtual Radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.